Sharing code dulu. Oke, jadi kemarin udah masuk ke masalah tentang atau materi tentang interpolasi, ya interpolasi. Juga sudah mengerjakan latihannya, ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya materi yang ketiga itu sudah cukup untuk UTS ya. Jadi ada sistem bilangan real, kemudian ada juga tentang apa namanya basis bilangan, kemudian juga tentang interpolasi ya. Sudah ada 3 bab yang saya sampaikan. Kemudian juga ada tentang menggambar grafik, eh, kemudian juga tentang aproksimasi kesalahan. Jadi ada 5 bab yang sudah saya sampaikan ya. Jadi sistem bilangan real, kemudian masuk ke bab 2-nya adalah basis bilangan, kemudian masuk ke aproksimasi kesalahan, kemudian menggambar grafik, ya grafik. Kemudian akhir adalah interpolasi. Nah, itu sudah ada 5 bab. Nah, itu akan saya UTS-kan nantinya, materi untuk UTS. Cuma ini kan belum ya, belum masanya UTS. Nah, selanjutnya adalah tentang metode numerik ya. Metode numerik ini untuk bab ke-6 ya. Tapi ini lebih ke ranahnya adalah pengantar ya, masuk ke pengantar dulu. Pengantar metode numerik. Jadi apa namanya? Sebenarnya itu metode numerik itu banyak banget, tapi saya kasih beberapa apa namanya? Beberapa contoh saja. Nah, kalau aplikasinya ini banyak ya metode numerik ini. Jadi kamu bisa apa namanya? Lihat juga nanti di internet ya terkait metode. Saya kasih contoh ya. Jadi kalau kamu buka Google ya, jadi aplikasi apa namanya metode numerik ya dalam teknik mesin itu banyak banget. Jadi apa namanya? Ini mata kuliah sebenarnya kayak sendok ya. Jadi ini banyak banget kalau kamu search ya di Google terkait mesin itu banyak sekali aplikasinya ini. Bahkan mungkin untuk pelaut juga ada juga. Coba engineer. Untuk engineer. Jadi aplikasi banyak karena ini memang mata kuliah atau topik terkait tentang istilahnya ini sendok ya. Jadi ini adalah tools. Jadi metode numerik itu adalah tools untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan tentang angka atau numerik. Jadi ini adalah datanya adalah data berupa angka nantinya yang akan kita olah numerik ini. Jadi ini 2 kata ya, metode numerik apa namanya sama kayak metode penelitian ya, kualitatif, kuantitatif sebagainya banyak. Jadi ini metode numerik itu adalah alat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang mana berkaitan dengan angka-angka atau nanti bisa untuk apa luas ataupun volume dari benda-benda yang tidak beraturan. Jadi kalau saya review, ya, waktu kamu belajar tentang integral, ya, jadi kalau integral itu salah satu aplikasinya adalah untuk menentukan luas. Jadi kalau misalkan ini grafik ya, grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya. Jadi sumbu X-nya ini di antara A dan B.
Dan ini adalah luas yang akan dicari nilainya adalah di bawah kurva Y sama dengan Fx ini, atau yang diarsir ini dengan simbol L. Maka untuk mencari luas ini, ya itu bisa kita gunakan konsep integral, yaitu integral dari Fx dx, yang mana X-nya jalan dari A sampai B. Seperti itu. Nah, jadi dia jalan X-nya itu dari A sampai B, kurvanya adalah Fx. Nah, diintegralkan ini untuk mencari luas di antara X A sampai B tadi, seperti L ini. Nah, kenapa kok nggak menggunakan rumus yang baku, Bapak, seperti panjang kali lebar dan sebagainya? Ini adalah luas area yang tidak beraturan. Namun walaupun nggak beraturan, dia masih memenuhi fungsi Y sama dengan Fx-nya sendiri. Tuh. Nah, ini sebenarnya nanti macamnya banyak. Nanti kalau kamu mau bubut ataupun mau bikin suatu alat, ingin mengetahui volume dari alat itu yang ingin kamu buat, bendanya, maka konsep yang digunakan tidak lagi menggunakan rumus yang spesifik seperti rumus benda-benda beraturan, tapi bendanya sudah tidak beraturan lagi, ya, makanya digunakan konsep integral. Ya. Namun konsep seperti ini, ya, yaitu luas sama dengan integral dari Fx dx itu nggak selamanya bisa dicari hasil analitiknya atau hasil spesifiknya. Nggak selamanya bisa dicari. Contohnya aja fungsi dari integral sin x dibagi dengan akar 2x, ya. X-nya jalan dari 1 sampai 2. Ini memecahkan secara analitiknya sangat susah. Oleh karena itu, tidak lagi menggunakan konsep dari integral ini, tapi lebih spesifik lagi kita gunakan tools, ya, yang mana itu tools-toolsnya itu merupakan bagian dari metode numerik. Jadi nanti kita akan banyak bersinggungan dengan mencari luas dan mencari volume, tapi bendanya itu nggak beraturan, bendanya itu bebas dan tidak juga memenuhi fungsi Y sama dengan Fx. Oke, ya, maaf ya tadi internetnya di tempat saya itu nggak stabil, jadinya kadang nyala, kadang mati lagi. Oke, kita kembali lagi. Ya, sampai sini tadi. Jadi nanti kita akan mencari luas dan volume dari benda yang nggak beraturan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah peta dengan skala 1/100.000 ya itu ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini untuk menentukan luasnya ini, itu kita nggak bisa lagi menggunakan konsep yang integral Fx dx ataupun luas benda yang beraturan. Kenapa? Karena luas area ini dia sudah tidak beraturan, ya. Karena banyak lika-likunya seperti ini. Nah, untuk mengetahui luas ini kita tidak bisa menggunakan metode integral yang sebelumnya saya jelasin. Kita gunakan yang namanya konsep numerik, ya, atau metode numerik. Jadi kalau seperti ini, dan memang kalau kehidupan sehari-hari itu kecenderungannya benda-bendanya itu sudah nggak beraturan. Oke, nah ada banyak metode dalam mencari luas ataupun volume dari benda-benda yang tidak beraturan. Nah, salah satunya adalah metodenya yaitu metode integral Riemann. Jadi Riemann itu adalah nama orang. Jadi penemu dari konsep ini namanya si Riemann itu. Kemudian idenya itu juga dari integral. Jadi di sini ada hal yang menarik. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah apapun itu rupanya bisa diselesaikan dari konsep yang sudah ada sebelumnya. Jadi sama kayak kamu naik tangga untuk mencapai level yang tinggi, itu bisa dilewati dari menapaki
tangga-tangga yang ada di bawahnya itu. Jadi berangkat dari apa yang ada. Karena sebelumnya kan berangkatnya adalah dari konsep integral. Cuma ketika bendanya nggak beraturan, bagaimana untuk mengatasinya. Ya. Kemudian juga konsep yang digunakan ini sebenarnya juga sama dengan konsep benda yang beraturan, yaitu menentukan luasnya dengan menggunakan konsep pendekatan atau pemartisian dari suatu daerah berbentuk persegi panjang. Karena kalau sudah persegi panjang itu luasnya kan tinggal panjang kali lebar. Seperti itu. Jadi dalam menentukan luas area di bawah kurva, ya, namakan L tadi, itu tadi awalnya adalah sama dengan integral dari fungsi fx dx, yang mana batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah B. Nah ini bisa didekati, ya, ini didekati sebenarnya, atau dihampiri, seperti ini simbolnya. Dihampiri atau didekati dengan menggunakan konsep limit delta x mendekati 0 dari sigma, ya, sigma fx kalikan delta x, yang mana i-nya jalan dari 0 sampai n dan delta x-nya itu mendekati 0. Pak, ini maksudnya apa? Kok ngomongnya panjang banget. Jadi sebenarnya ini rumus yang sangat sederhana, ya, cuma bacanya memang agak panjang. Jadi sebenarnya ini, ya, ini nanti kayak begini ya, karena internet di tempat saya kurang stabil, jadi nyala mati. Saya kembali lagi share screen-nya. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya panjang, ya. Jadi fx ini itu adalah panjangnya. Kemudian delta x itu adalah lebarnya. Itu aja. Jadi ilustrasinya begini, saya kasih gambaran grafik ini. Ini adalah grafik, ya, grafik sembarang. Kemudian untuk mencari luas di bawah grafik ini, kita dekati dengan menggunakan atau kita partisi, ya, luas di bawah kurva ini dengan menggunakan persegi panjang yang seperti ini, ya, kayak diagram batang ini. Jadi kita dekati seperti itu. Seberapa banyak diagram batangnya, Bapak? Untuk memperoleh hasil yang terbanyak, ya, tak hingga, ya, atau banyak banget, ya. Oke. Misalkan nanti suara saya terjeda-jeda nggak apa-apa, ya. Nanti saya akan share apa namanya rekamannya nanti. Karena ini juga saya rekam. Nah, diikuti dulu aja semampunya, ya. Nanti saya share rekamannya di Adlink setelah saya upload ke dalam YouTube. Jadi apa namanya, untuk mengetahui luas area di bawah kurva ini itu didekati dengan menggunakan diagram batang, ya, seperti ini diagram batangnya, sebanyak tak hingga banyaknya diagram batang. Kenapa? Karena kalau semakin banyak, maka daerah-daerah seperti ini, ya, yang di atas kurva ini kan ada sisanya yang nggak masuk kurva itu dapat diminimalkan, ya, sehingga benar-benar mendekati dari luas area yang ditanyakan. Jadi seperti itu. Jadi jadi untuk sama kayak kamu punya apa namanya rumah, kemudian untuk menghitung luas rumahnya tadi, ya, terutama luas bangunannya berapa kalau kamu punya rumah tadi. Nah, kan bentuknya itu macam-macam tuh di dalam rumah itu, nggak selamanya itu los persegi panjang. Ada lekuk-lekukannya, seperti itu, kadang tergantung variasinya. Nah, untuk ngitungnya kan paling enak kamu menggunakan banyaknya keramik yang ada dalam rumah. Jadi kalau keramik itu jumlahnya ada berapa, kemudian luas keramiknya itu berapa, nanti tinggal mengkalikan apa namanya jumlah keramik dengan luas keramik yang kamu pasang dalam rumah kamu mendapatkan luas bangunan dari rumah kamu. Sama dengan konsep ini. Jadi keramiknya itu adalah persegi panjang ini, gitu. Pendekatannya itu. Jadi luas area yang di bawah kurva ini didekati dengan persegi panjang yang diletakkan di bawahnya itu.
Semakin banyak persegi panjangnya, maka jumlahan dari semua persegi panjang itu memang mendekati dari luas area yang dibatasi oleh kurva ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini itu delta X itu maksudnya adalah jarak antara atau gini. Jadi di sini kan ini kan persegi panjang, ya persegi panjang. Namakan persegi panjang ini adalah LI. Jadi ini kan misalkan kita bisa hitung ada berapa persegi panjang ya. Ada 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya ini. Dari mulai interval A sampai B. Nah, salah satu persegi panjang ini kita namakan dengan LI. Ya, I itu menyatakan persegi panjang ke I. Nah, dari sini ya X-nya yang di antara A sampai B itu kita bagi sebanyak N. N itu adalah banyaknya partisinya. Ya, banyaknya partisinya. Jadi misalkan kamu punya sebuah tali, ya, dari mulai A sampai B tadi tali kamu, kemudian tali kamu itu kamu potong sebanyak N kali. Yang mana ya masing-masing potongan tadi panjang lebarnya adalah delta XI, ya, masing-masing panjangnya itu. Dan lebarnya tadi ya, yang ke sini itu adalah FXI. Ya. Kenapa kok ada I-nya Pak sebagai indeks? Karena menentukan dia ada pada persegi panjang keberapa. Gitu. Nah, jadi untuk menentukan luas daerah persegi panjang ini atau LI ini merupakan perkalian dari panjang kali lebar. Kenapa Pak? Karena bentuknya adalah persegi panjang. Persegi panjang ini rumusnya adalah panjang kali lebar. Yang mana panjangnya adalah si fx ini, ya, karena memenuhi fungsi y sama dengan fx tadi sebagai nilai panjangnya. Kemudian lebarnya adalah delta xi ini yang kecil itu. Jadi misalkan potongan ke 10, ketika i-nya 10 Bapak. Oh berarti panjangnya adalah fx 10 dikalikan dengan delta x 10. I-nya diganti 10. Seperti itu. Nah, untuk menentukan luas ini tinggal kita jumlahkan. Jadi L-nya itu, ya, L-nya itu, jadi L-nya itu, yaitu luas area di bawah kurva ini, itu sebenarnya penjumlahan dari L0, L1, L2, sampai Ln. Jumlahan dari sebanyak persegi panjang atau keramik yang menempel pada luas area di bawah kurva ini. Banyaknya jumlahnya itu. Kemudian masing-masing itu kayak L0 itu adalah atau persegi panjang L0 ya, I-nya diganti 0 yang mana rumusnya luasnya L0 adalah Fx0 dikalikan delta X0. Kemudian L1 itu rumusnya adalah Fxi dikalikan delta Xi. Fx1 dikalikan delta X1. Kemudian Ln itu adalah rumus luasnya adalah Fxn dikalikan dengan delta Xn. Ini bukan X3 ya, tapi Xn. Jadi masing-masing ini dijumlahkan. Nah, nulis seperti ini kan panjang. Dalam matematika bisa dipermudah dengan menggunakan konsep sigma. Jadi nulis seperti ini. Sigma dari siapa? Dari Fxi dikalikan delta Xi, yang mana I-nya itu jalan dari 0 sampai N. Ya. Jadi sigma ini tinggal, kalau kita panjangkan jadinya Fx1 delta X1 ditambahkan. Fx2 kali delta X2 ditambahkan. Fx3 dikalikan delta X3 ditambahkan sampai Fxn dikalikan delta Xn. Sampai situ. Untuk mempermudah menuliskannya itu istilahnya dibuatlah si stigmanya ini. Nah, kemudian kalau kita ambil ya, misalkan lebar dari masing-masing persegi panjang ini selalu sama. Ya, kita asumsikan delta X0-nya sebagai lebarnya dengan delta X1, delta X2 sampai delta Xn. Jadi semua persegi panjang yang mendekati luas area di bawah kurva ini panjangnya adalah sama, yaitu siapa? Yaitu H. Maka kita bisa ganti ya, karena sama, konstan dia. Berapapun persegi panjangnya, lebarnya selalu H. Nah itu,
kita bisa delta XI-nya itu kan berupa konstanta nantinya, yaitu si H tadi. Nah, kalau konstanta tidak ada indeks I-nya, berarti dia bisa keluar, yaitu hukum sifat atau sifat distributif di operasi perkalian yang saya ajarkan di pertemuan awal, bahwa A kali B sama dengan B kali A. Maka hanya ini bisa keluar karena tidak mengandung unsur I, dengan asumsi delta X0, delta Xi ya sampai N itu konstan, yaitu nilainya sama, yaitu H. Hanya bisa keluar. Jadi ini bisa keluar di luar sigmanya tadi, yaitu sebesar H tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini konsepnya seperti itu. Oke Pak, biar gampang tak kasih contoh. Ini contohnya. Saya punya luas area di bawah kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat, yang mana sumbu X-nya itu dari 0 sampai 1. Batas bawahnya 0, batas bawahnya 1. Seperti ini. Nah, L, ya luas, itu integral dari 0 sampai 1 dari fungsi X kuadrat dx. Ini bisa kita tahu Pak dengan mudah, yaitu sepertiga X pangkat 3. Tinggal masukkan X-nya diganti 0 sama 1, dijumlahkan, ketemulah. Dikurangkan, ketemu. Nah, itu kalau menggunakan metode analitiknya. Nah, sekarang kita coba ambil numeriknya, pendekatannya. Nah, kalau kita gunakan misalkan hanya, ini kita pilih ya, nggak harus 0,1. Kamu bisa menggunakan 0,2, 0,3, 0,5, ataupun 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu boleh. Tapi ingat, semakin kecil nilai H-nya, maka nanti kesalahan yang kamu lakukan itu akan semakin kecil pula. Sehingga akurasi dari hasil perhitungannya itu lebih tepat. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika hanya yang kamu ambil itu semakin kecil, maka hasil dari perhitungan kamu akan mendekati dengan luas sebenarnya. Nah, kalau kita ambil ya, misalkan hanya 0,1 ya. Ya. Berarti mulai dari 0 sampai 1 ya, tinggal 0 sampai 1 ya, X-nya itu, kemudian hanya 0,1, berarti bedanya itu 0,1 ya, berarti X yang pertama itu 0, X2-nya adalah 0,1. 0,2 dijumlahin masing-masing. Jadi di sini masing-masing dijumlahkan dengan 0,1 sampai dapat satunya itu. Ya. Jadi 0, 0,1, 0,1 tambah 0,1 lagi ketemunya 0,2. 0,2 tambah 0,1 jadinya 0,3. 0,3 tambah 0,1 lagi jadinya 0,4 dan seterusnya sampai ketemu 1. Kemudian itu X-nya. Ya. Kalau fx-nya gimana? Fx-nya kan tadi kita tahu bahwa Y-nya kan sama dengan X kuadrat. Berarti dari X ini kita tinggal kuadratin aja. Sesuai dengan rumusnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Dikuadratin. Jadi 0 dikuadratin, 0 kuadrat jadinya 0. 0,1 kuadrat jadinya 0,01. 0,2 dikuadratin ketemunya 0,04. 0,3 dikuadratin jadinya 0,09. Dan seterusnya sampai 1 dikuadratin jadi 1. Itu adalah fxi-nya. Nah, tinggal dijumlahkan ya. Bahwa L-nya tadi sama dengan H dikalikan sigma dari 0 sampai 10 dari fxi di rumusnya yang sebelumnya tadi ini. Nah, ini kan rumusnya H dikalikan sigma I dari 0 fxi. Ini tinggal masukin rumus H dari I sampai 0 sampai 10. Pak, ini dapat 10 dari mana Bapak? Oke. Jadi gini, kalau kamu pilih 0,1 ya di tabelnya tadi, kamu akan mendapatkan X-nya adalah 0, 0,1, 0,2 sampai 1. Nah, banyaknya persegi panjang tadi ya sebanyak ini. Ada berapa ini banyaknya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tabel di sini. Berarti I-nya ada 10. Jadi banyaknya persegi panjang yang digunakan untuk mendekati luas area ini adalah 10. Nah, seperti itu, dapatnya angka 10 itu dari mana? Dari situ ya. Banyaknya tabel ini. Kemudian kita masukin 0,1 yang kita ambil hanya tadi, kemudian sigmanya dijumlahkan dari fx-nya. 0,01, 0,04 ini dijumlahkan terus. Seperti ini, dijumlahkan ya. Ketemunya
3,85. Ketika dikalikan dengan 0,1 ketemunya adalah 0,385. Ini adalah hasilnya. Hasil dari pendekatan. Ya, hasil dari pendekatan. Nah, secara analitik, ya, kalau menggunakan konsep analitik tadi, bahwa integral dari 0 sampai 1 dari x kuadrat dx itu adalah sepertiga x pangkat 3. Batas atasnya adalah 1, batas bawahnya 0. Kalau kita substitusi atau kita ganti x-nya 1 sama x-nya 0, ketemunya adalah 0,3333. Dari sini errornya itu adalah hasil pengurangan dari analitik dengan pendekatan, yaitu numeriknya tadi. Jadi hasil analitiknya kamu dapetin 0,333, hasil dari numeriknya kamu dapatkan perhitungannya adalah 0,385. Sehingga kalau kamu kurangkan, dapat errornya adalah 0,05. Nah, seperti ini. Ini adalah errornya. Nah, dari sini untuk mengurangi kesalahan atau memperkecil nilai errornya, kamu semakin banyak, tadi kan ada 10 partisi. Kalau partisinya misalkan sama dengan 100, atau 200, atau 300, dengan nilai H yang semakin kecil, pembagiannya semakin besar, maka nilai errornya nanti akan didapatkan semakin kecil pula. Nah, algoritmanya begini, ya. Ini adalah kalau pakai software, nanti di praktek saya jelasin ya tentang prakteknya algoritma metode integral Riemann ya. Jadi nanti bisa pakai Excel atau software yang lain. Jadi algoritmanya tadi sama. Jadi dari konsep matematika tadi kita buat softwarenya, nanti didapatkan algoritma seperti ini, yaitu kita definisikan fungsi fx-nya itu apa, kemudian kita input batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, kemudian kita tentukan berapa pembaginya, area n-nya kita input manual, kemudian nanti kita buat fungsi yaitu h yang sama dengan b min a, ya. Jadi panjangnya x-nya tadi kan b min a dibagi dengan n, itu adalah nilai h-nya. Kemudian kita hitung luasnya, yaitu rumusnya tadi adalah perkalian dari H dengan sigma fxi. Nah, dapat. Itu nanti di pertemuan berikutnya untuk penerapan algoritmanya ini untuk mencari luas area di bawah kurva. Seperti itu. Jadi, yang terkadang dipakai teman-teman di luar itu algoritmanya ini. Tapi sebenarnya algoritmanya ini muncul dari pendekatan matematis seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Itu. Ya. Jadi terkadang orang hanya main algoritmanya apa, dibuat source code-nya, kemudian dipakai, dieksekusi jadi. Tapi begitu dikasih masalah yang lain ya, untuk pengembangan, dia kesusahan. Nah, di sini sebenarnya peran matematika di situ untuk ngembangin konsepnya itu. Nanti saya jelasin penerapan algoritmanya itu waktu praktek. Nah, kemudian ada juga metode yang lain yang namanya metode trapezoide. Ya. Sesuai namanya, ya, kalau tadi kan Riemann itu keramik yang digunakan atau ubin yang digunakan itu berbentuk persegi panjang. Tapi kalau sesi yang kedua ini yaitu trapezoida, ubin yang digunakan dia berbentuk trapezoida. Itu. Atau trapesium. Jadi ubin yang digunakan untuk mendekati luas area di bawah kurva itu bentuknya ubinnya adalah trapesium. Maka dinamakan dengan trapezoida. Itu aja bedanya. Kalau tadi kan rumusnya karena menggunakan konsep persegi panjang ubinnya, maka jadi panjang kali lebar untuk Riemann. Nah, untuk integrasi trapezoida ini, ubin yang digunakan berbentuk trapesium, sehingga rumusnya juga mengikuti rumus trapesium. Ya, seperti ini rumus trapesiumnya tadi. Yaitu setengah kalikan fx ditambahkan fx plus 1 kalikan delta E. Jadi rumusnya trapesium itu kan setengah ya kalikan tingginya, yaitu delta x sebagai tingginya, kemudian jumlah dari A sama B-nya itu. A-nya
sisi yang di atas, sisi yang pendek dengan sisi yang panjang. Itu kan rumus trapesium, ya enggak? Jadi setengah kalikan jumlah dari sisi yang pendek dengan sisi yang panjang kalikan tingginya. Itu adalah rumus trapesium. Kalau di bentuk konsep matematika yang untuk pendekatan ini jadinya adalah setengah kalikan sisi pendeknya adalah fxi, sisi panjangnya adalah fxi plus 1, kemudian tingginya adalah delta x. Jadi ini adalah rumus luas trapesium. Kemudian kalau jadi bedanya hanya itu aja. Ya, kalau di Riemann itu hanya panjang kali lebar, jadi x kalikan fx ya. Ini adalah panjang, apa ini adalah lebarnya, ini adalah panjangnya. Tapi kalau di trapesium itu rumusnya tidak lagi panjang kali lebar, tapi setengah dikalikan sisi yang pendek ditambah sisi yang panjang dikalikan dengan tingginya. Nah, jadi kalau dengan konsep yang sama hanya ganti rumus fx-nya tadi jadinya seperti ini ya. Kemudian hanya bisa keluar ya karena kita ngambil asumsi dari masing-masing tinggi dari trapesium ini adalah sama yaitu h. Ya. Jadi delta x1, delta x2, delta x3 sampai delta xn itu asumsinya adalah sebesar h sama semua sehingga bisa kita keluarkan hanya jadi h per 2 dari fx0 ditambah fxn ditambah 2 kali fx1 ditambah 2 kali fx2 dan seterusnya. Muncul 2 ini dari mana Bapak? Munculnya 2 ini adalah dari jumlahan antara fxi-nya ini. Jadi ini nanti kan sisi panjang yang sini. Jadi untuk ngitung luas semuanya ini kan jumlahan dari trapesium 1, 2, 3 sampai ke n. Nah, untuk ngitung trapesium yang pertama itu kita gunakan fxi-nya. Untuk ngitung trapesium yang kedua, itu juga kita gunakan fxi-nya. Sehingga dia dijumlahkan double dapat nilai 2, seperti itu. Ya, jadi gampangannya begini, H per 2 dikalikan fx0 yang pertama, ya, ditambahkan dengan fxn itu dari nilai yang terakhir, ditambahkan dengan 2 dikalikan panjang dari masing-masing itu, fx1, fx2, dan seterusnya. Itu rumusnya untuk trapesium. Nah, algoritmanya juga sama ya. Algoritmanya adalah sama, yaitu kita samakan, definisikan fungsi y-nya sama dengan fx, cari batas bawah, cari batas atas, kita tentukan pembaginya ada berapa, ya. Kemudian kita hitung h-nya, yaitu sebesar b minus a dibagi n, kemudian kita hitung luasnya itu, li. Li sama dengan apa Bapak? Li-nya sama dengan ini. Ya, nanti dijumlahkan. Nanti kita pakai software untuk penerapan dari algoritma trapezoida. Bagusan yang mana Bapak antara Riemann sama trapezoida? Ya sama nanti hasilnya karena nanti konsepnya dibuat hanya mendekati 0 karena kita ingin meminimumkan batas apa namanya meminimumkan galatnya dengan memperbanyak partisinya. Ya. Kemudian juga yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode integrasi Simpson. Ya. Jadi apa namanya pengembangan dari trapezoida. Jadi kalau tadi di trapezoida itu adalah ubin atau keramik yang digunakan berbentuk trapesium. Tapi kalau untuk Simpson itu dikembangin lagi bukan hanya satu trapesium dalam satu kotak itu dalam satu ubin, tapi 2 trapesium. Gunanya untuk apa Bapak? Untuk memperkecil errornya tadi. Jadi satu ubin itu sudah bisa memperkecil errornya. Satu ubin tadi terdiri dari 2 trapesium, bukan satu. Kalau yang tadi di apa namanya metode trapezoida itu adalah satu ubinnya berbentuk trapesium, tapi kalau untuk metode Simpson itu satu ubinnya itu terdiri dari 2 trapesium. Dan selain itu, selain 2 trapesium ini dia juga menggunakan pembobot titik berat yaitu titik tengah antara trapesium yang pertama dengan trapesium yang kedua dalam satu ubin tadi. Jadi di sini ada 2 trapesium, titik pembobotnya adalah xi tadi yaitu fxi-nya. Titik pembobot itu adalah titik tengah, ya, titik tengah antara trapesium yang pertama dengan yang kedua tadi untuk satu ubinnya.
Ya, gitu, seperti ini gambarnya. Nah, kalau menggunakan konsep trapesium integral Simpson tadi dengan pendekatan dua trapesium disertai titik berat pada masing-masing ubinnya, didapatkan konsep ini rumusnya itu untuk luasnya. Jadi jumlahan dari trapesium pertama ya dengan trapesium yang kedua, yang mana titik tengahnya adalah fxi-nya. Itu aja. Kemudian sesuai dengan sistem bilangan real, H per 2-nya itu karena konstan bisa kita keluarkan, kemudian kita kurungkan dari F ininya yang dijumlahkan ini. Jadi H per 2-nya itu keluar. Dapatlah ini. Karena Fx ini aja ada 2, dijumlahkan dapatnya 2. Nah, seperti itu. Jadi karena dia titik tengah kan sama ya antara trapesium yang pertama dengan trapesium yang kedua. Jadi di sini karena dia ini yang pertama ya untuk menghitung trapesiumnya. Kemudian ketika dia menggunakan Simpson itu hanya tidak lagi dibagi 2 ya, tapi dibagi dengan 3. Karena di sini melibatkan titik tengahnya itu. Sehingga jadinya seperti ini rumusnya. Oke. Jadi awalnya kan H per 2, karena dia melibatkan titik berat atau titik tengah, maka hanya menjadi 3. Kemudian dijumlahkan dapatnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk N yang sama ya, misalkan kamu buat N-nya 10 gitu, dari 3 metode tadi. Nanti yang paling bagus adalah dengan menggunakan metode Simpson. Khusus untuk N-nya misalkan 10 ya, atau N-nya terbatas 100 misalkan. Nanti hasil yang paling bagus adalah Simpson. Kenapa? Karena dia menggunakan double trapesium untuk mendekati suatu luas area di bawah kurva, yang mana dengan satu ubinnya aja itu galat yang dihasilkan itu sangat kecil. Jadi rumusnya nanti ya dengan menggunakan aturan Simpson tadi seperti ini ya, jumlahannya kemudian dibentuk sigmanya seperti ini. Pak, kalau lebih panjang Bapak ya lebih panjang ya, tapi lebih bagus hasil pendekatan yang digunakannya itu. Nah, ada catatan ya. Jadi di sini metode ini yaitu Simpson itu akan mendapatkan hasil yang paling baik kalau kita ngambil jumlah partisinya itu genap. Kalau ganjil nanti ada sisanya, makanya diambil yang genap. 100, 102, atau 10, atau 8, ya, jangan ngambil 5 N-nya ya, jumlah trapesiumnya. Nanti agak susah. Metode ini oke. Kita balik lagi ya, saya share screen dulu. Oke, jadi metode dari 3 metode yang saya jelaskan tadi, yang paling bagus itu adalah metode Simpson. Jadi algoritmanya sama, hanya nanti fungsinya aja yang dirubah. Ya, jadi inputnya sama, prosesnya aja yang di fungsinya kita ubah nanti, lebih simple gitu. Nah, nanti beberapa penerapan integrasi numerik, ya, ini banyak ya aplikasinya nanti. Selain luas, tadi kan selalu saya bicara luas, luas, dan luas. Sebenarnya itu nggak hanya luas, nanti konsepnya ini bisa juga dikembangin dengan rumus yang sama. Objeknya sama, alatnya sama, sendoknya sama, tapi kita bisa dapatkan hal yang berbeda. Oke, jadi rumusnya konsepnya sama, tapi penerapannya bisa banyak. Salah satunya adalah untuk pengolahan sinyal digital ya, dengan menggunakan konsep konvolusi ini, hanya diganti dengan rumusnya saja. HT dengan X, T besar min T kecil. Ini untuk mengolah sinyal. Untuk aplikasi dari integral numerik. Kemudian juga untuk menentukan luas daerah yang dibatasi gambar seperti ini.
Tuh, yang saya jelasin di awal tadi. Tinggal kita bikin grid-nya, algoritmanya tadi, sehingga dapat nilai dari YN ini. Konsepnya sama. Ya, ini dia pakai 3 metode ya. Yang pertama dengan menggunakan Riemann, dapatlah nilainya 73,5. Trapezoida juga sama, dapatnya 73,5. Tapi ketika dia menggunakan metode Simpson, ketemunya adalah 74. Dan ini yang paling bagus pendekatannya dengan menggunakan metode Simpson. Kemudian juga bisa menggunakan volume benda putar. Jadi kalau di luas itu dulunya kamu seperti ini ya rumusnya 2pi integral a sampai b fx dx. Tapi di volume benda putar nilainya rumusnya menjadi volumenya adalah pi dikalikan dengan hasil integral dari fx kuadrat ya, x-nya jalan dari a sampai b. Contohnya juga sudah ada seperti ini. Ini adalah bendanya misalkan berbentuk botol, ya. Kemudian dipartisi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dengan panjang masing-masing. Yang pertama ini 1, 6, 12, 7. Kemudian lebarnya tadi 7, ada yang 5, sesuai dengan daerahnya tadi. Kemudian juga jumlahnya adalah penjumlahan dari luas yang pertama, yang kedua, ya, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Seperti itu. Dijumlahkan ya, luas yang pertama ketemu volume yang pertama, luas yang kedua ketemu volume yang kedua. Kemudian untuk menghitung 3 dan 4 ya, sorry sebenarnya bukan 2 ya, tapi 3 ya. Bagian 3 dan 4 kita gunakan luas pendekatan seperti ini, dapatlah nilainya adalah 108 pi. Ini sudah ada di modul. Luas permukaannya ini. Jadi dengan menggunakan penjumlahan tadi atau konsep integral tadi kita dapatkan luas permukaan botolnya adalah 1738,4 cm kuadrat, kemudian volumenya adalah 6024 pi. Nah, tapi ketika pi-nya kita ganti dengan 3,14 atau 22/7, ketemunya volumenya adalah 18.924,78 cm3. Oke. Ini ada latihannya ya. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Tugasnya untuk yang pertama ini kamu coba nomor 1 sama 2 aja. Ya, jadi kamu download materinya. Ini kan ada soal ya, latihan 1 sama latihan 2. Ya. Nomor 1 ini kamu diminta untuk ngitung integral 0 sampai pi sin x per dx. Integral 0 pi dari sin x per x dx, tapi dengan menggunakan 3 cara, yaitu integral Riemann, trapezoida, dan Simpson. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan n yang sama. Jadi yang pertama kamu ngambil n-nya 10, n-nya 20, n-nya 50, n-nya 100, 500, dan 1000 misalkan. Kemudian kamu gambarkan hubungan n dan luas yang dihasilkan. Oke, kalau gitu, karena nomor 1 ini cukup banyak, latihannya 1 aja, ya, nomor 1 aja. Nomor 2-nya nggak usah. Ini nanti pakai software aja biar gampang nanti di praktek. Ya. Jadi coba kerjakan manual dulu. N-nya nggak usah banyak-banyak lah kalau gitu. N-nya 20 dan 10 aja. Saya ganti ya. Nah ini. Jadi tugasnya ini ya. Nomor 1 aja, nanti saya ketikkan di adlink juga. Nomor 1 aja. Nomor 2 dan 3 nanti coba kita bahas dengan menggunakan software nantinya. Karena kalau pakai software lebih mudah. Tapi yang pertama ini coba kamu manualnya dulu aja. Hitung integral ini N-nya misalkan 10 dan 20. Kenapa kok ada 2 Pak N-nya Pak? Biar kamu tahu ketika N-nya itu semakin banyak, nanti galatnya akan semakin kecil. Ya, jadi hubungannya itu. Ketika N-nya itu semakin banyak, ya luasnya ini akan mendekati nilai yang sebenarnya. Karena kan tadi antara Riemann, kemudian trapezoida, dan Simpson itu sebenarnya tools pendekatan. Nah, itu nilainya yang paling bagus itu dengan menggunakan Simpson. Jadi tugasnya nomor 1 aja.
N-nya 10 sama 20. Jadi N-nya 10 dan ya. Dan N-nya sama dengan 20. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nanti saya share ya ininya, materinya lewat YouTube. Nah, silakan diaktifkan kameranya ya. Saya mau absen manual, saya mau absen virtual. Silakan diaktifkan kameranya ya. Ini yang hadir ada 15 orang ya. 15 orang. Ini juga masih saya recording, masih saya rekam. Ini saya tahu. Sama Muhammad Faisal. Oh, Damar yang error. Oke. Oke, yang Aziz sama Muhammad Faisal, coba diaktifkan kameranya. Yang lain diaktifkan ya kameranya sebentar. Untuk saya ambil absen manualnya. Ya. Oke, yang lain diaktifkan kameranya. Sebentar. Giovanni, Aulia, Bayu, Hadar, Anugah, sama Faisal ya. Diaktifkan kameranya. Oh. Ya. Oke. Baik, kalau sebelum saya ada yang tanyakan nggak dari materi kita ini yang saya jelasin? Silakan kalau yang mau tanya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nanti akan ada pertanyaan biasanya kalau mulai mengerjakan ya, tapi sudah saya kasih contoh di modulnya itu sehingga harapannya gampang dipahami. Ya, silakan nanti dikerjakan nomor 1 ya, 1 aja untuk materinya. Dan nanti saya juga share di link ya sambil nunggu uploadannya. Saya kira itu aja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.